Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi Oke, yang saya hormati Ketua Departemen Matematika Dr. Nanang Susianto, Ketua KPA Wilayah DIY Jateng, Dr. Niken Prima Puspita. Tadi ada Bu Indah juga selaku Ketua Indo MS, atau Presiden Indo MS, dan ya Bapak Ibu dosen yang ada di lingkungan KPA wilayah DIY Jateng dan adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Dan tak lupa di sini yang saya hormati narasumber untuk hari ini Dr. Fitriani MSc, Isnaini PhD, Gusti Ayu Dwi Yanti Esmat, dan Dik Fadlan Dahiran. Selamat sore. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk berkumpul dalam forum Aljabar Joint Seminar edisi Februari 2023 meskipun secara daring. Sebagai informasi, kegiatan ini merupakan kegiatan AJS yang kedua di tahun 2023, dan pada kesempatan ini KPA wilayah Tengah, wilayah DIY Jateng itu bekerja sama dengan Departemen Matematika sebagai hostnya. Perkenalkan, saya Iwan Ernanto dari Departemen Matematika yang akan memandu acara pada sore hari ini. Sebelum ke acara, saya izin membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama adalah pembukaan dan sambutan. Acara yang selanjutnya adalah paparan materi, dan yang terakhir adalah penutupan sekaligus pengumuman. Baik, mari kita ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita diberikan kelancaran dan insya Allah memberikan manfaat untuk kita semua. Langsung saja untuk sambutan yang pertama akan diberikan oleh Ketua KPA wilayah DIY Jateng kepada Bu Dr. Niken Prima Puspita. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Iwan. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang terhormat Bu Presiden Indo MS, Profesor Indah, kemudian ada dosen saya Pak Ari, kemudian pembicara di hari ini di AJS bulan ini ada Bu Fitriani, Bu Dr. Fitriani beserta dengan Mbak Gusti, kemudian Mas Uha, Bapak Uha beserta dengan Mas Fadlan. Terima kasih sudah berkenan untuk mengisi AJS bulan Februari ini. Alhamdulillah AJS masih bisa berlangsung tahun ini dan semoga bisa terus menjadi silaturahmi, ajang silaturahmi kita, baik itu sharing riset, kemudian juga sharing kebahagiaan di Aljabar. Jadi mudah-mudahan semua teman-teman di sini diberkahi Tuhan, kemudian juga adik-adik mahasiswa juga diberikan semangat bahwa ada bapak-bapak dan ibu-ibu di sini yang akan mendukung kalian untuk cinta dengan Aljabar. Jadi hari ini di UGM sebagai hostnya, terima kasih untuk Bapak Ketua Departemen Matematika di UGM, Pak Nanang. Saya mengucapkan terima kasih untuk bantuannya untuk penyelenggaraan hari ini, kemudian juga Bu Indah sebagai ketua labnya, kemudian juga sekali lagi Pak Uha dan Mas Iwan tentu saja. Nanti ada sedikit pengumuman di akhir cerita kita untuk penyelenggaraan AJS berikutnya. Jadi saya berharap bahwa AJS-nya terus-terusan, jadi terus nggak hanya tahun kemarin, setiap rutin, setiap bulan kita lakukan. Kemudian juga ada seperti ini, saya suka sekali karena ada Bu Fitriani dan Mbak Gusti, ada Mas Fadlan yang didampingi oleh Pak Uha. Jadi generasi Aljabarnya terus-terusan, dan itu yang saya harapkan di kita semua, karena nggak terasa ternyata rasanya dulu masih suka ejek-ejekan di kampus sama Mas Nanang, kok sekarang sudah dipanggil Bapak Ibu lagi. Jadi rasanya tuh jadi waktu tuh jalan cepat sekali, dan kita harus seperti yang sering saya dengar nasihat dari saat bertemu dengan para matematikawan yang hebat-hebat di saat di luar sana, selalu pesan bahwa ayo jaga matematikawannya, yang matematikawan please tolong dijagain gitu, tolong dijagain, pesannya seperti itu. Dan mudah-mudahan ini ya sebagai ajang itu, dan
nanti juga untuk menambah rasa semangat kita, sebenarnya kami juga ingin menginformasikan bahwa KPA Wilayah Tengah itu sedang membuat sedang membuat rencana, tapi sudah mempunyai desain yang akan kami sampaikan nantinya mungkin nanti ada di kolom chat. Nanti kami punya kaos versi Aljabar. Jadi kaos itu didesain dari gambar screenshot capture dari hasil risetnya kami, hasil disertasi kami. Itu kalau mau dipegang itu rasanya aduh seru sekali tuh pegang kaos itu, karena itu gemetar rasanya, itu karena itu hasil riset kami dan kami tempelkan di situ, di stiker itu, dan mudah-mudahan nanti bisa kita pakai semua jadi tambah perekat hubungan komunitas minat Aljabar nggak hanya di wilayah Jateng DIY tapi juga bisa di seluruh Indonesia. Demikian mungkin sambutan dari saya. Matur nuwun untuk semua bantuannya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Iwan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Riket Prima Puspita atas sambutannya. Sambutan yang kedua dari Ketua Departemen Matematika UGM, Bapak Dr. Anang Susianto. Kepada Dr. Anang Susianto kami persilahkan dan kami mohon untuk sekaligus membuka acara ADS ini secara resmi, Pak Nanang. Oke, siap. Terima kasih Pak Iwan, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore menjelang petang, Bapak, Ibu, teman-teman, dan adik-adik mahasiswa semuanya. Salam sehat selalu. Ini yang terhormat Presiden UNMS tadi habis ketemu luring, sekarang ketemu daring. Kemudian ada Ketua KPA wilayah DIY dan Jawa Tengah. Tadi katanya dulu sering gojekan, kok sekarang dipanggil Bu. Saya panggil Mbak Niken. Oke. Kemudian Pak Uha tadi juga ketemu, dan juga narasumber ini yang luar biasa. Saya tuh selalu kalau di acara-acara Aljabar itu selalu bersemangat karena biasanya pembicaranya itu muda-muda. Jadi ini ada Bu Fitriani, muda juga ya Bu Fitri, dan juga alumni bimbingannya itu Mbak Gusti Ayu Dwiyanti, juga Pak Uha beserta bimbingannya Mas Fadlan. Nah, tentu yang pertama kami mengucapkan selamat datang walaupun secara daring begitu di Departemen Matematika. Ke depan mungkin ini Bu Niken kita nanti bisa selenggarakan secara luring di Matematika. Insya Allah nanti kami siap untuk menjadi tuan rumah dan nanti berkolaborasi dengan Indo-MS wilayah DIY dan Jawa Tengah dengan gubernur dan kepengurusan yang tadi baru disaksikan oleh Ibu Presiden. Nah, kemudian kalau di Departemen Matematik sendiri itu Aljabar adalah salah satu ilmu yang kita sangat dorong untuk pengembangannya baik dari teori ataupun aplikasinya. Nah, memang kalau kita bicara terkait keilmuan Aljabar itu kan hampir semuanya dikerjakan, mulai dari yang paling hulu, paling abstrak begitu, sampai yang baru-baru ini cukup menjadi hot issue juga, yaitu terkait kriptografi dan keamanan cyber. Nah, ini juga Bu Indah selaku Kepala Laboratorium Aljabar bersama-sama dengan Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika ini sudah menginisiasi pembentukan Center of Cryptography begitu ya, atau pusat kajian kriptografi. Nah, ini sudah masuk ke Senat, harapannya nanti segera dibahas dan disahkan. Tetapi nanti ke depan ini Bu Indah dan Bapak Ibu, aktivitas-aktivitas itu dapat didorong atau dapat dimulai, yang itu nanti justru menjadi salah satu penguat dari naskah akademik yang akan digodok di Senat. Nah, untuk sore hari ini memang topiknya partisi begitu, partisi bilangan bulat kalau nggak salah ya Pak Uha ya. Betul. Dan juga terkait modul. Nah, ini saya sebenarnya S1 matematik itu walaupun ambilnya terapan tapi mata kuliah pilihannya banyak yang aljabar, itu mulai dari semi modul, kemudian bukan semi modul ya. Ya, teori modul saya pernah ambil dan lain-lain. Jadi memang kalau tempat di mana untuk melatih logika itu menurut saya paling tepat di Aljabar. Jadi monggo khususnya untuk teman-teman dan adik-adik mahasiswa, selamat menikmati webinar ini atau
kalau istilahnya Pak Uha itu akan membuat forum di mana nanti dosen dan mahasiswa itu dapat berkomunikasi secara intensif, juga nanti melatih adik-adik mahasiswa untuk pede atau percaya diri dalam menyampaikan ide penelitiannya. Sekali lagi terima kasih. Kalau dulu Bung Karno menyampaikan bahwa berikan aku 10 pemuda maka akan guncangkan dunia, begitu. Nah, kalau sekarang mungkin berikan aku 2 pemuda dan pemudi, maka akan kuselenggarakan webinar Aljabar. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Mohon masih ada yang kurang berkenan, kami tutup. Salam sehat selalu, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nanang, kami Oke. mohon lagi membuka acara secara resmi. Siap, nggih. Mohon maaf terlewat tadi karena saking semangatnya semangat dari Bung Karno. Baik, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan namanya webinar ya, bukan, Algebra Join Seminar. Yang kedua tadi menurut Ketua KPA Wilayah DIY dan Jawa Tengah, dengan ini kami nyatakan untuk dibuka, semoga membawa kemanfaatan baik untuk dunia aljabar pada khususnya dan juga untuk perkembangan ilmu matematika pada umumnya. Bersama ini dinyatakan untuk dibuka. Terima kasih, selamat menikmati webinar ini. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Nanang. Baik, Bapak Ibu dan adik-adik semuanya, sebelum ke paparan materi, mungkin saya sedikit berpantun sebentar. Nah, dari Batang ke Jogja naik kereta Malabar, tak lupa pulangnya beli ketupat. Selamat datang di Algebra Join Seminar. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Langsung saja ke paparan materi yang pertama, akan disampaikan oleh Dr. Fitriani dan Gusti Ayu Dwiyanti Esmat dengan judul Penerapan Konsep Himpunan Rauf pada Struktur Modul Proyektif. Kepada Dr. Fitriani dan Gusti Ayu Dwiyanti Esmat, dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih Pak Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang saya hormati Ibu Presiden Indo MS sekaligus Ketua Lab Aljabar Matematika FMIPA UGM, Ibu Prof. Indah Emilia Wijayanti. Kemudian ada Bapak dosen kami di sini, ada Pak Dr. Ari Suparwanto. Kemudian yang kami hormati pula Ketua Departemen Matematika FMIPA UGM, Bapak Dr. Nanang Susianto, dan rekan sekaligus sahabat saya, Ketua KPA Wilayah Tengah, Ibu Dr. Niken Prima Puspita. Kemudian ada Pak Uha Isnaini PhD dan rekan-rekan yang lain. Kemudian terima kasih juga kami ucapkan kepada KPA Wilayah Tengah sekaligus juga Departemen Matematika FMIPA UGM yang berkenan memberikan kami kesempatan untuk sedikit memaparkan penelitian yang kami kerjakan bersama dengan mahasiswa kami, Mbak Gusti Ayu Dwiyanti. Saya izin share screen terlebih dahulu, Bapak Ibu. Belum bisa Mas Iwan untuk share screen. Iya, sepertinya belum bisa ya. Monggo sudah. Oh ya, terima kasih Mas Uha. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah. Sudah, Bu. Sudah. Ya. Jadi mohon izin semuanya. Pada kesempatan kali ini mungkin saya hanya singkat saja menjadi pengantar untuk memaparkan apa yang kami kerjakan, apa yang sedang dan telah kami kerjakan terkait dengan penerapan konsep himpunan RAF pada beberapa struktur aljabar.
Setelah pengantar singkat dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh Mbak Gusti Ayu Dwiyanti untuk memaparkan hasil-hasil penelitiannya. Terkait dengan teori himpunan Rafset ini pertama kali dikenalkan oleh Paulak pada tahun 1982. Kemudian teori ini digunakan sebetulnya bukan hanya di bidang matematika saja, tetapi ada di knowledge discovery, kemudian di data mining, kemudian di analisis keputusan, pengenalan pola, dan yang sedang kami kerjakan ini di aljabar dan lain-lain. Mungkin Bapak Ibu apabila mencari aplikasi Rafset itu pada misalnya pada penentuan stok obat pada suatu apotik dan lain-lain, ini mungkin banyak sekali digunakan. Nah, kemudian yang kami kerjakan di sini adalah penerapan konsep himpunan RAF itu pada beberapa struktur aljabar. Himpunan RAF sendiri sebetulnya adalah generalisasi dari teori himpunan. Kemudian yang di sebelah kanan ini ada struktur aljabar yang sudah sama-sama kita kenal mengenai grup, kemudian ring, modul, semi-ring, semi-modul, nanti ada aljabar dan lain sebagainya. Nah, di sini kita ingin melihat bagaimana konsep teori himpunan RAF ini diterapkan pada konsep struktur aljabar yang telah kita ketahui. Pada himpunan RAF kita mengenal beberapa istilah. Yang pertama adalah ruang aproksimasi. Ruang aproksimasi sendiri ini adalah terdiri atas suatu himpunan semesta yang tak kosong, kemudian suatu relasi R yang didefinisikan pada U. Relasi ini harus bersifat ekuivalensi, merupakan relasi ekuivalensi. Kemudian dari relasi ekuivalensi yang didefinisikan pada U akan terbentuklah kelas-kelas ekuivalensi. Dari kelas-kelas ekuivalensi ini, apabila kita diberikan sebarang himpunan bagian X di U, maka kita akan dapat menentukan aproksimasi atas dari X, demikian juga dengan aproksimasi bawah dari X. Dengan adanya kedua himpunan ini, ada aproksimasi atas dan aproksimasi bawah dari X, maka kita akan dapat menentukan apakah himpunan X ini merupakan himpunan RAF atau bukan. Dengan cara apabila aproksimasi atas dari X dikurangi dengan aproksimasi bawah dari X itu tidak sama dengan himpunan kosong, maka himpunan X tadi kita sebut sebagai himpunan RAF. Dari tampilan ini tentu saja dapat terlihat bahwa ada beberapa yang harus diperiksa untuk menentukan suatu himpunan itu merupakan himpunan RAF atau bukan. Yang pertama adalah kita harus memastikan bahwa relasi R-nya itu merupakan relasi ekuivalensi, kemudian kelas-kelas ekuivalensi apa saja yang terbentuk, selanjutnya aproksimasi atas dari suatu himpunan dan aproksimasi bawah dari himpunan, serta nantinya kita akan menentukan himpunan tersebut merupakan himpunan RAF atau bukan. Salah satu peluang riset yang dapat dilakukan di sini adalah yang pertama, dari relasi ekuivalensinya. Kita dapat mendefinisikan secara langsung relasi ekuivalensinya pada suatu himpunan U ini, pada suatu himpunan semesta, namun juga kita bisa menerapkan konsep himpunan fazi, sehingga penentuan kelas-kelas ekuivalensinya nanti tergantung dari himpunan fazi tersebut. Kalau digambarkan ini seperti ini ilustrasinya, kita memiliki himpunan universal di sini, kemudian himpunan Rafset yang kita maksud itu adalah di sini, sebelumnya, setelah kita memiliki himpunan universal, maka kita akan memiliki relasi ekuivalensi untuk membentuknya menjadi ruang aproksimasi. Dari relasi ekuivalensi akan terbentuk kelas-kelas ekuivalensi. Kemudian apabila himpunan X ini yang ditandai merah ini, di dalamnya itu adalah himpunan X, kemudian dari situ kita bisa menentukan aproksimasi bawah, ini yang berwarna hijau, kemudian aproksimasi atas, ini daerah yang berwarna kuning. Penentuan aproksimasi bawah dan aproksimasi atasnya ini nanti secara rinci akan dijelaskan oleh Gusti Ayu. Jadi dapat terlihat bahwa di sini hubungannya adalah aproksimasi bawah dari X itu termuat di dalam himpunan X, kemudian himpunan X termuat di dalam aproksimasi atasnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa struktur aljabar yang nanti kita bentuk
struktur aljabar RAF yang kita bentuk itu ruang lingkupnya akan lebih luas daripada himpunan yang sebenarnya. Karena yang kita gunakan di sini adalah aproksimasi atas dari himpunan tersebut. Penerapan konsep himpunan RAF pada struktur aljabar ini telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Misalnya pada tahun 1994 itu didefinisikan grup RAF oleh Biswas dan Nanda. Kemudian Miao dan kawan-kawan juga menyelidiki mengenai subgrup RAF. Selanjutnya Davas dan Mahdavipur pada tahun 2006 ini menyelidiki mengenai modul RAF. Nah, di sini dia menggunakan konsep fuzzy. Konsep fuzzy yang di sini juga digunakan di pengembangan teori himpunan RAF menggunakan konsep Praba. Di sini juga para peneliti tersebut menggunakan konsep fuzzy. Selanjutnya pada tahun 2009 ini ada ideal prima RAF yang diteliti oleh Cinram. Kemudian modul proyektif RAF didefinisikan oleh Sinha dan Prakas yang menjadi referensi utama dari penelitian oleh Gusti Ayu Dwiyanti. Selanjutnya ada homomorfisme pada grup RAF oleh Jess Malar pada tahun 2017. Ini juga digunakan karena untuk melihat ada barisan eksak juga pada grup RAF tersebut, kemudian dilanjutkan barisan eksak pada modul RAF. Nah, di sini yang sedang dikerjakan di sini adalah kami menggunakan teori himpunan RAF ini menggunakan konsep Praba. Pada konsep Praba ini kita menggunakan konsep fuzzy. Jadi seperti tadi di awal dinyatakan bahwa kita dapat membentuk sendiri, kita dapat mendefinisikan sendiri relasi ekivalensi pada suatu himpunan semesta, tetapi kita juga dalam pembentukan kelas-kelas ekivalensi kita dapat menggunakan konsep fuzzy. Nah, ini yang digunakan oleh Praba dan kawan-kawan yang akan kami teruskan menjadi untuk di semiring RAF, kemudian dilanjutkan juga nanti pada semi modul RAF atas semiring RAF, dan selanjutnya pada homomorfismenya. Di sini di bawah ini masih banyak sekali penelitian yang belum saya cantumkan di sini, sangat banyak mengenai terapan himpunan RAF pada struktur aljabar. Ini saya hanya tampilkan beberapa di antaranya, dan yang paling bawah ini adalah yang paling baru sekali, bahkan dia terbitnya itu dijadwalkan April tapi sudah tayang di websitenya Jurnal Springer juga ini pada tahun 2023 pada bulan April. Nah, di sini sudah sampai ke pre-RAF algebra. Jadi ini masih banyak sekali peluang-peluang riset untuk mengerjakan konsep himpunan RAF ini pada struktur aljabar yang lain. Beberapa penelitian yang telah kami lakukan ini bersama dengan mahasiswa kami. Yang pertama ini adalah kaitannya dengan barisan subeksak pada RAF group bersama dengan Nevi di sini. Kemudian yang kami kerjakan RAF X subeksak sequence, barisan X subeksak RAF pada pada modul RAF. Kemudian juga ada ini bersama dengan Bu Indah dan Pak Faisal. Kemudian ada barisan Veko eksak RAF bersama dengan Desvan. Kemudian ada implementasi himpunan RAF pada struktur grup bersama dengan Ananto. Kemudian melanjutkan dari tulisan yang di sini, Desvan juga melanjutkan untuk sifat-sifat tambahan mengenai barisan Veko eksak RAF pada grup RAF. Kemudian bersama dengan Fahri, ini Fahri mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta yang sangat aktif sekali ya bersama kami. Di sini dia meneliti mengenai RAF ring, RAF subring, dan RAF ideal. Kemudian juga dilanjutkan juga bersama dengan Fahri sudah menyelidiki beberapa sifat dari semiring RAF. Di sini sudah menggunakan konsep Praba. Selanjutnya bersama dengan Gusti ini adalah implementasi dari himpunan RAF pada modul proyektif. Kemudian bersama dengan Bu Fitri Ayuni, ini mahasiswa S2 kami, menyelidiki mengenai barisan UX RAF pada grup RAF. Kenapa peluang riset di sini itu sangat besar? Seperti disampaikan di awal bahwa ruang lingkup himpunan yang kita bentuk itu menjadi lebih besar daripada himpunan yang sebenarnya. Maka di situ demikian pula dengan sifat-sifatnya. Jadi misalnya seperti contoh sederhana, misalnya apabila kita memiliki dua ideal pada suatu ring, kalau di struktur aljabar yang kita kenalkan
irisan dari dua ideal itu langsung dia merupakan ideal juga. Sedangkan untuk pada ideal RAF ini tidak serta-merta berlaku, ada syarat yang harus dipenuhi terkait dengan aproksimasi atasnya. Selain kami menyelidiki sifat-sifat terkait struktur, di sini kami sampaikan juga beberapa langkah-langkah. Jadi langkah-langkah dalam penentuan suatu himpunan RAF itu bersama dengan operasi yang diberikan apakah membentuk struktur aljabar tertentu. Hal-hal yang dibutuhkan di sini adalah himpunan semesta U, kemudian himpunan bagian X di U, yang sebelumnya sudah ada relasi ekivalensi R di sini, dan ini bisa diganti nanti dengan fazi, sehingga nanti akan terbentuk kelas-kelas ekivalensi terkait dengan relasi ekivalensi yang diberikan. Kemudian kita juga mendefinisikan suatu operasi biner pada himpunan U. Langkah-langkah yang perlu ditunjukkan ini ada lumayan banyak apalagi kalau misalnya kita mengerjakan pada himpunan yang pada penelitian ini kami masih mengerjakan pada himpunan yang berhingga, belum sampai ke himpunan yang tak hingga. Untuk elemen yang jumlah anggotanya agak banyak, itu agak kesulitan di sini dalam menentukan apakah X merupakan himpunan RAF, kemudian kita mendefinisikan suatu operasi biner pada himpunan RAF tersebut, kita harus mengecek apakah himpunan RAF X bersama dengan operasi biner yang diberikan itu membentuk struktur aljabar tertentu atau bukan. Sehingga di sini kami mencoba membuat program komputer. Di sini yang kita gunakan adalah bahasa pemrograman Python untuk mengefisienkan waktu untuk dapat menyelidiki hal-hal ini dengan waktu yang relatif singkat. Jadi beberapa program yang telah berhasil dibuat itu yang pertama ini oleh Gusti Ayu. Penentuan modul RAF atau suatu ring RAF pada ruang aproksimasi di sini masih dibatasi ruang aproksimasinya Zn dengan suatu relasi ekivalensi tertentu. Kemudian yang kedua yang dikerjakan oleh mahasiswa kami, Rara, penentuan modul RAF di sini dia tidak menggunakan relasi ekivalensi nanti yang diberikan. Di sini yang kita gunakan adalah konsep koset dan juga dari suatu koset ini kita dapat mendefinisikan suatu relasi ekivalensi yang akan membentuk kelas-kelas ekivalensi. Selanjutnya yang dilakukan oleh Tria dan kawan-kawan oleh Tria ini ya, jadi penentuan apakah suatu himpunan RAF itu merupakan subsemigroup RAF pada suatu semigroup RAF ini pada ruang aproksimasi Zn, R. Selanjutnya yang dikerjakan oleh Lutfiana Sofa, penentuan ideal RAF dari semigroup RAF pada ruang aproksimasi. Dan selanjutnya yang ini adalah yang dilakukan oleh siapa ini ya, Melinawati. Jadi penentuan homomorfisme RAF pada suatu semigroup RAF. Nah, di sini salah satu yang ini bisa kita daftarkan ke itu sehingga mendapatkan hak cipta atas program komputer yang telah kami buat. Mungkin demikian pengantar dari saya, nanti selanjutnya akan disampaikan oleh Gusti Ayu. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke Mbak Gusti Ayu gitu. Oke, Gusti Ayu apakah bisa? Oke, sudah. Baik. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas waktunya, dan terima kasih kepada KPA Wilayah Jateng karena telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan topik penelitian saya yang berjudul Penerapan Konsep Himpunan RAF pada Struktur Modul Proyektif. Sedikit mengulang dari yang telah disampaikan oleh Bu Fitri,
Penelitian ini didasari pada teori himpunan raf yang pertama kali diperkenalkan oleh Paulak pada tahun 1982. Teori himpunan raf merupakan teknik yang menangani masalah ketidakjelasan dan ketidakpastian. Dasar dari teori himpunan raf ini yaitu relasi ekuivalensi dan ruang aproksimasi. Relasi ekuivalensi merupakan relasi yang bersifat refleksif, simetris, dan transitif. Relasi ekuivalensi tersebut akan membentuk suatu partisi yang disebut dengan kelas ekuivalensi. Kelas-kelas ekuivalensi tersebutlah yang akan menentukan aproksimasi atas dan aproksimasi bawah dari suatu himpunan. Sedangkan, ruang aproksimasi adalah pasangan berurutan dari himpunan tak kosong dan relasi ekuivalensi. Teori ini telah diterapkan di berbagai cabang ilmu seperti ekonomi, keuangan, teknik, ilmu lingkungan, kesehatan, dan aljabar. Adapun penelitian terdahulu di bidang aljabar yaitu pada tahun 1994, Biswasdananda melakukan penelitian mengenai grup raf dan subgrup raf dengan keduanya terikat pada aproksimasi atas tetapi tidak pada aproksimasi bawah. Kemudian, pada tahun 2005, Desong melakukan penelitian mengenai penerapan teori himpunan raf pada grup dan ring, dan Miao melakukan penelitian mengenai grup raf, subgrup raf, dan beberapa sifat. Kemudian di tahun 2006, Dafas dan Mahdavipur melakukan penelitian mengenai modul raf, serta Kun Feng melakukan penelitian mengenai modul raf dan beberapa sifat, dan di tahun 2014, Sinha dan Prakash melakukan penelitian mengenai modul proyektif raf. Penelitian Sinha dan Prakash ini yang melatar belakangi dari penelitian ini. Setelah dijelaskan, tadi terdapat beberapa penelitian mengenai grup raf, ring raf, ideal raf, modul raf, dan modul proyektif raf. Namun, dari beberapa penelitian tersebut, belum terdapat penelitian mengenai sifat modul proyektif raf terkait jumlahan langsung eksternal. Lalu, terdapat penelitian mengenai hubungan ideal ring dan ideal raf pada ring raf, namun belum dijelaskan hubungan antara modul proyektif dan modul proyektif raf. Serta, dalam menentukan suatu modul raf, kita memiliki langkah yang panjang. Untuk mempermudahnya, diperlukan program untuk menentukan modul raf agar hasilnya dapat selesai lebih cepat. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini yaitu menerapkan teori himpunan raf dalam mengkonstruksi struktur modul proyektif dari suatu ruang aproksimasi tertentu dan menyelidiki sifat modul proyektif raf. Kaitan antara modul proyektif raf dengan modul proyektif raf, serta membuat program untuk menentukan suatu himpunan berhingga merupakan modul raf atas suatu ruang aproksimasi. Untuk melakukan penelitian tersebut, kita perlu memahami beberapa definisi. Yang pertama, ada definisi dari ruang aproksimasi, yaitu dimisalkan himpunan tak kosong U dan R adalah relasi ekuivalensi pada U, maka pasangan U, R disebut ruang aproksimasi yang dinotasikan dengan S sama dengan U, R. Berikutnya, definisi mengenai aproksimasi atas dan aproksimasi bawah. Dimisalkan ruang aproksimasi S dan himpunan bagian X dari U, maka aproksimasi atas dan aproksimasi bawah dapat didefinisikan sebagai berikut, yaitu aproksimasi bawah dari X adalah gabungan kelas-kelas ekuivalensi yang termuat dalam X. Sedangkan aproksimasi atas adalah gabungan kelas ekuivalensi yang beririsan dengan himpunan X. Selanjutnya, yaitu definisi mengenai himpunan raf. Diberikan R adalah relasi ekuivalensi pada himpunan semesta U, maka pasangan U, R adalah ruang aproksimasi. Dan himpunan bagian X dari U merupakan himpunan raf jika aproksimasi atas dari X dikurang aproksimasi bawah dari X tidak sama dengan himpunan kosong. Atau dengan kata lain, bisa kita sebut ruang aproksimasi atas dari X tidak sama dengan aproksimasi bawah dari X. Dapat dilihat contohnya sebagai berikut. Diberikan ruang aproksimasi U, R,
dengan himpunan U yaitu X1 sampai X10 dan R adalah relasi ekuivalensi pada U dengan kelas ekuivalensi sebagai berikut. Lalu dipilih X sama dengan X1, X2, X3, X4, dan X5. Diperoleh aproksimasi atas dan aproksimasi bawah dari X sebagai berikut. Oleh karena itu, X merupakan himpunan raf pada ruang aproksimasi. Dikarenakan aproksimasi atas dari X dan aproksimasi bawah dari X tidak sama. Untuk selanjutnya yaitu definisi mengenai grup raf, yaitu dimisalkan ruang aproksimasi S dan operasi biner star pada U, maka himpunan bagian P dari U dikatakan grup raf jika memenuhi. Yang pertama, X star Y elemen aproksimasi atas dari P untuk setiap X, X, Y elemen P. Yang kedua, berlaku sifat asosiatif di aproksimasi atas P. Yang ketiga, terdapat elemen identitas di aproksimasi atas sedemikian sehingga X star E sama dengan E star X sama dengan X untuk setiap X elemen P. Dan yang terakhir yaitu untuk setiap X elemen P terdapat elemen inverse dari X di P. Selanjutnya yaitu definisi dari ring raf. Diberikan ruang aproksimasi U, R dan dua operasi biner pada U, himpunan bagian tak kosong P dari U disebut ring raf jika memenuhi aksioma-aksioma berikut. Untuk aksioma yang pertama, 2, 1, 3, 4, 5 itu seperti dengan aksioma grup raf. Dan yang kedua ada aksioma yaitu untuk setiap A, B elemen P berlaku sifat komutatif di P. Kemudian yaitu di aksioma yang keenam, untuk setiap A, B elemen P, maka berlaku sifat tertutup di R terhadap operasi biner star. Yang ketujuh, untuk setiap A, B, C elemen aproksimasi atas dari P, maka berlaku sifat asosiatif di aproksimasi atas dari P. Kemudian berlaku hukum distributif kiri dan hukum distributif kanan di aproksimasi atas P. Selanjutnya, yaitu definisi mengenai modul raf. Definisinya sebagai berikut. Aproksimasi atas dari R dengan operasi biner plus dan perkalian merupakan ring raf dengan unity. Maka, aproksimasi atas dari M dengan operasi biner penjumlahan merupakan komutatif raf. Aproksimasi atas dari M dikatakan modul raf atas ring aproksimasi atas dari M jika terdapat pemetaan skalar seperti berikut ini. Sedemikian sehingga memenuhi aksioma-aksioma berikut. Yang selanjutnya yaitu definisi mengenai modul proyektif. Modul proyektif raf. Modul aproksimasi atas dari P terhadap ring raf aproksimasi atas dari R dikatakan proyektif jika dan hanya jika terdapat homomorfisme surjektif U double aksen dan beta aksen dan beta sehingga terdapat homomorfisme surjektif U mu. Oleh karena itu, aproksimasi atas dari P dikatakan proyektif jika dan hanya jika diberikan homomorfisme U double aksen dari aproksimasi atas dari P yang dipetakan langsung dari aproksimasi atas M double aksen dari sebarang modul aproksimasi atas M terhadap ring raf aproksimasi atas R dan menghasilkan homomorfisme U dari aproksimasi atas P ke aproksimasi atas M. Kemudian terdapat teorema dari Sinha dan Prakash yaitu suatu modul raf aproksimasi atas dari P atas ring raf aproksimasi atas R dikatakan modul proyektif jika dan hanya jika setiap barisan eksak raf tersebut merupakan barisan eksak terpisah. Kemudian ada lemanya yaitu ring raf aproksimasi atas dari R adalah modul proyektif raf atas ring raf aproksimasi atas R. Di penelitian ini, hasil yang didapatkan yaitu pertama, proposisi mengenai modul proyektif raf atas jumlahan langsung eksternal yaitu diberikan modul proyektif raf M1 sampai dengan Mn di ruang aproksimasi U, theta, maka direct product dari M1 sampai Mn merupakan modul proyektif raf di ruang aproksimasi U pangkat N, theta pangkat N
dengan A1 sampai AN, theta pangkat N, B1 sampai Bn, jika dan hanya jika A1 theta B1 sampai dengan AN theta Bn untuk setiap A1 sampai AN, B1 sampai Bn adalah elemen dari direct product M1 sampai dengan Mn. Kemudian ada proposisi yaitu setiap modul proyektif merupakan modul proyektif RAF atas ring RAF pada ruang aproksimasi U, theta. Adapun sintaks program yang saya buat yaitu sebagai berikut. Dan beberapa daftar pustaka yang saya gunakan adalah berikut ini. Demikian presentasi saya kembalikan ke Bu Fitri. Baik, terima kasih Gusti. Ya, mungkin saya kembalikan ke MC Pak Iwan. Baik, terima kasih Bu Fitriani dan Mbak Gusti atas paparan materinya. Mungkin kita tanya jawab dulu untuk yang sesi yang pertama. Mungkin kepada Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan dituliskan di chat atau langsung open mic saja. Seperti itu nggih. Ada yang resen Pak Iwan? Dua itu. Oh nggih, ini mungkin Pak Juanda dulu. Mas Juanda Kelana, monggo. Langsung open mic, Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Waalaikumsalam. Pak Iwan kesempatannya. Dan terima kasih banyak ini presentasi yang luar biasa dari Bu Fitri dan Mbak Gusti. Kami mau bertanya nih karena kebetulan kemarin baru ngambil mata kuliah yang berkaitan sama modul. Jadi ini mengulang kaji kembali. Apalagi ini ada tentang modul berkaitan sama modul projective. Kami kira mungkin nanti yang modul projective yang ROC ini juga mungkin nggak cuma bisa diaplikasikan di modul projective, mungkin bisa di dualnya juga di modul injective, kemudian di projective cover of modul injective, whole injective envelope of modul dan lain-lain mungkin. Mungkin yang pertama pertanyaan kami terkait sama tadi ada definisinya grup rock ya. Di situ kan definisinya kan diambil dua elemennya itu. Mungkin bisa ditampilkan ya, minta tolong sama Mbak Gusti tadi di definisi grup rocknya. Iya, bisa, Kami lihat dua elemennya itu diambil dari diambil dari aproksimasi atas. Nah, pertanyaan kami yang pertama, kenapa nggak diambil dari aproksimasi bawahnya? Kenapa mesti diambil dari aproksimasi atas? Langsung dijawab ya Pak Iwan. Kemudian, boleh juga. Oh ya. Masih ada lanjutannya ya Pak? Mas Kelana, silakan. Mohon. Oh iya, ini Bu Mbak Fitri ada pertanyaan lagi. Jadi ini kan tadi kami lihat definisi modul projective-nya itu kan sedikit berbeda sama yang definisi modul projective yang untuk sembarang modul yang kan biasanya kalau misalnya modul projective di modul projective kalau misalnya setiap homomorfisme dari P itu bisa kita faktorkan menjadi hasil kali atau komposisi dari surjektif homomorfisme modul dengan homomorfisme modul. Jadi tadi di definisi projektif modulnya kami mungkin terlewat ekivalen Bu sama yang definisi projektif modul di sembarang modul. Kemudian apakah kalau kita punya di definisi modul projektif kan ada ini Bu 3 ekivalen tuh yang bisa kita gunakan, bisa menggunakan barisan eksak yang split, kemudian bisa modul projektif juga merupakan direct summation of pre-modul, bisa dibuat juga Bu menjadi menjadi definisi modul projektif rock yang menggunakan ekivalennya tiga buah ekivalen yang dipunyai oleh modul projektif secara umum. Terus
Oh ya, mungkin itu aja dulu, Bu. Terima kasih banyak. Ya, baik. Terima kasih. Langsung jawab aja ya Pak Iwan. Ya, silakan Bu Yan. Oh, ya. Terima kasih Mas Kelana atas pertanyaannya yang bagus sekali ya. Jadi untuk yang pertanyaan pertama, oke sebelumnya saya ingin menanggapi komentar dari Mas Kelana mengenai apakah konsep ini bisa diterapkan juga ke dualnya, yaitu modul injektif, kemudian juga ke projective cover, kemudian injective full, itu tentu saja bisa Mas Kelana dan belum ada itu ya. Jadi peluang riset juga untuk yang lain, dan ini juga kemarin ya kalau tidak salah sempat bicara juga dengan Nana, Mbak Junita ini terkait hal ini. Jadi ini udah ada nih modul proyektif RAF, gimana kita kerjakan yang modul injektif RAF seperti itu. Itu juga memang masih terbuka peluang riset ke sana. Kemudian juga untuk projective cover-nya itu juga belum sampai. Kemudian untuk pertanyaan pertama mengenai kenapa yang digunakan itu adalah aproksimasi atas bukan aproksimasi bawah. Jadi kalau yang kita gunakan ini kan kalau yang di klasik itu kan himpunan yang biasa ya. Jadi himpunan yang biasa artinya dia harus tertutup di situ, elemen netralnya harus termuat di dalam himpunan tersebut. Kemudian setiap elemennya harus punya inverse terhadap operasi yang pertama begitu. Kemudian kita juga punya ring, kemudian tertutupnya juga di dalam himpunan tersebut. Apabila kita gunakan yang aproksimasi bawah, maka ruang lingkup kita itu malah dipersempit. Jadi berdasarkan tadi ilustrasi mengenai himpunan RAF, kita bisa melihat bahwa di dalam himpunan universal itu kita memiliki suatu himpunan di mana aproksimasi bawah itu letaknya di dalam ya. Jadi termuat di dalam himpunan aslinya. Kemudian dan himpunan yang lebih besar daripada himpunan aslinya itu adalah aproksimasi atas. Sehingga yang kita gunakan di sini adalah aproksimasi atas untuk membuat ruang lingkup kita lebih luas ya, seperti itu. Kemudian ada lagi kendala apabila kita menggunakan aproksimasi bawah. Pada aproksimasi bawah ini sering sekali contoh-contoh yang kita temukan itu aproksimasi bawahnya itu adalah himpunan kosong, sehingga memang kita nggak bisa gerak sama sekali apabila aproksimasi bawahnya itu himpunan kosong. Jadi kita nggak bisa maksa bahwa yang kita gunakan itu adalah aproksimasi bawahnya, karena kita tidak akan mendapatkan keuntungan atau tidak, istilahnya ruang lingkup kita bergerak itu tidak bebas begitu. Kemudian terkait dengan definisi ini mungkin ada ya, saya ada slide juga untuk mengoreksi di slide. Jadi sebetulnya untuk definisi modul proyektif di yang klasik itu dengan yang RAF itu sebetulnya hanya berbeda di aproksimasi atas yang terlibat. Jadi lainnya sama. Jadi untuk diberikan sebarang homomorfisme surjektif, misalnya U double aksen dari aproksimasi atas, misalnya dari P ke M double aksen, kemudian ada aproksimasi M ke M double aksen, maka kita dapat menemukan suatu homomorfisme dari P ke M itu sebetulnya sama. Hanya perbedaannya di sini adalah kita tidak lagi bekerja pada himpunan P, M, M atau M double aksen, tetapi kita bekerjanya di aproksimasi atasnya. Sehingga nantinya apa yang berlaku di modul proyektif itu belum tentu serta-merta langsung berlaku di modul proyektif RAF. Ya, mungkin ada syarat yang dibutuhkan. Selanjutnya, untuk yang ekivalensi dari modul proyektif, kita punya yang barisan eksak terpisah dan lain-lain itu memang ada ke sana, tetapi memang belum sampai, karena ini belum sampai kita terapkan ke sana. Itu nanti ya mungkin jadi peluang riset juga untuk menguji bagaimana definisi kita ini modul proyektif RAF itu apabila diterapkan kepada karakterisasi modul proyektif yang tadi Mas Kelana sebutkan. Jadi seperti itu. Makasih banyak Ibu. Sama-sama. Ya, terima kasih Pak Kelana atas pertanyaannya, dan Bu Fitriani dan Pak Gusti atas tanggapan dari pertanyaan dari Pak Kelana. Mungkin yang kedua, pertanyaan yang kedua nih dari Bu Indah, monggo Bu Indah, dipersilakan Bu Indah. Ya, terima kasih Mas Iwan. Terima kasih presentasinya Bu Fitriani dan Mbak Gusti Ayu ya, sangat menarik. Saya ada beberapa pertanyaan gitu tentang relasi ekivalensi yang dipakai tadi ya. Tadi kalau tidak salah di beberapa hasil
penelitian kelompoknya Bu Fitriani. Ada yang menyoroti ketika relasi ekuivalensinya adalah terkait dengan koset ya. Itu seperti relasi yang biasa kita pakai ketika membentuk koset itu ya. Iya betul Bu. Jadi Nah, yang AB ketika inverse element. ya ketika relasi ekuivalensinya diambil itu, maka aproksimasi atasnya nanti menjadi apa? Apakah istimewa juga atau bagaimana? Kemudian yang kedua, Iya. Oh ya baik. yang pertama ya. Yang kedua adalah ketika tentu saja apa namanya rough group ataupun rough modul atau rough ring ya, itu kan semacam perluasan ya, semacam diperluas gitu ya. Nah, kalau yang konvensional, yang grup aslinya itu dapat dipandang sebagai rough group juga atau tidak? Artinya secara trivial, mestinya relasinya nanti yang trivial, Kak, sedugaan saya ya. Yang grup aslinya itu, grup asli itu bisa dipandang sebagai rough group atau tidak? Kalau iya, dengan relasi ekuivalensi yang mana gitu ya. Kemudian pertanyaan ketiga, mengapa yang infinite sulit untuk diobservasi? Tadi kan Bu Fitri mengatakan ada melibatkan banyak perhitungan atau apa gitu ya. Nah, letak kesulitannya di mana begitu. Kemudian yang keempat, terakhir, nah kaitannya dengan ini tadi, bahwa aproksimasi atas modul misalnya ya, modul, kemudian aproksimasi atasnya ya, modul M katakanlah begitu, kan aproksimasi atasnya itu kan memuat M ya. Ya kan, yang modul asli M termuat di dalam aproksimasi atasnya ya. Nah, kapan aproksimasi atas M atau aproksimasi atas M itu menjadi modul injektif? Karena kita tahu bahwa sembarang modul itu termuat di dalam modul injektif. Nah, apakah ada kemungkinan dua himpunan itu coincide gitu ya, menjadi gathuk, ya, artinya bertemu gitu ya. Ketika kita lihat rough modulnya, ternyata rough modulnya aproksimasi atasnya itu ternyata adalah himpunan modul injektif yang memang memuat dia. Nah, apakah ada kemungkinan ke arah sana? Itu aja mungkin Bu Fitri. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak atas komentar dan pertanyaannya Bu Indah. Pertanyaan pertama terkait dengan relasi ekuivalensi yang terkait koset. Jadi sama seperti relasi ekuivalensi yang kita pelajari waktu koset, yaitu misalnya ada suatu modul M, kemudian ada submodul S, maka nanti A itu akan berelasi dengan B jika dan hanya jika AB inverse termuat di S. Maka nanti kelas-kelas ekuivalensi yang terbentuk itu adalah koset-koset dari submodulnya tersebut. Nah, kemudian tadi terkait dengan berhingga dengan tak berhingga ya Bu ya. Jadi pada yang kami kerjakan ini masih yang berhingga karena kita bisa langsung menghitung misalnya si X ini jadi gini. Jadi untuk yang pertama untuk kelas-kelas ekuivalensi mungkin kita bisa lihat kelas-kelas ekuivalensinya itu misalnya bisa tidak berhingga. Misalnya apabila kita ambil koset itu kan nanti kita dapat kelas-kelas ekuivalensi yang anggotanya sebanyak tak hingga. Kemudian apabila di sini yang waktu yang menjadi kendala pada mahasiswa kami, tetapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa yang infinite juga bisa dikerjakan. Jadi apabila kita mengambil yang pada contoh ini adalah di ZN gitu, kita mengambil suatu himpunan, kemudian kalau misalnya ke yang tadi itu infinite, maka agak kesulitan untuk mengecek seperti misalnya ketertutupannya, kemudian apakah kalau misalnya inverse dari suatu himpunan, inverse dari suatu elemen pada suatu himpunan X itu kan harus termuat di dalam himpunan tersebut, kemudian ketertutupannya itu harus berada di aproksimasi atasnya. Nah, itu agak repot dikerjakan. Udah pernah gitu ya dikerjakan, tetapi kok hasilnya kayak kurang meyakinkan gitu. Jadi pembuktian secara umumnya seperti apa. Tetapi hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa hal ini juga bisa dikerjakan untuk yang di dalam kasus himpunan yang infinite. Jadi pada saat di penentuan aproksimasi atas dan aproksimasi bawahnya.
Selanjutnya, apakah grup yang kita kenal itu atau ring yang kita kenal, kemudian itu otomatis menjadi grup RAF, kemudian menjadi ring RAF, menjadi ini. Untuk membuktikan hal tersebut yang kita gunakan adalah fakta bahwa setiap himpunan itu adalah termuat di dalam aproksimasi atasnya. Namun apabila relasi yang dikerjakan itu adalah relasi yang trivial, artinya A berelasi dengan dirinya sendiri, mungkin itu ya Bu ya tadi maksudnya ya Bu. A berelasi dengan diri. Nah, nggak tahu saya. Kalau misalnya Relasinya apa sehingga iya, grup itu dapat jadi dibilang sebagai grup. dipandang. Oke, baik. Jadi untuk misalnya kalau untuk relasi yang trivial itu tentu saja tidak bisa. Kenapa? Karena nanti akan yang diperoleh adalah aproksimasi bawah dengan aproksimasi atasnya itu akan sama. Jadi kalau untuk yang trivial itu tidak bisa. Bantuannya salah satunya adalah kita menggunakan yaitu tadi yang koset tadi. Jadi salah satu bantuannya itu adalah kita menggunakan yang koset tadi. Namun di dalam pembuktian itu yang kita gunakan adalah fakta bahwa setiap himpunan itu termuat di dalam aproksimasi atasnya. Jadi misalnya di dalam grup RAF itu ketertutupan itu diminta untuk berada di dalam aproksimasi atasnya. Jadi kalau di grup yang klasik itu kan untuk setiap A dan B di G, maka A star B ada di G, kemudian G itu termuat di dalam aproksimasi atas dari G, sehingga nanti tertutupnya itu tentu saja berada di dalam aproksimasi atasnya, elemen netral atau itu pasti termuat di dalam juga di dalam aproksimasi atasnya. Kemudian kalau inverse ini tidak menjadi masalah karena pada grup RAF juga setiap elemennya itu harus memiliki inverse di dalam himpunan yang sama. Mungkin seperti itu, Bu. Kemudian untuk yang injektif ini memang kami belum menyentuh sama sekali. Mungkin itu nanti akan menjadi peluang riset untuk ke sana begitu, Bu. Bahkan sampai yang apa ini namanya projective cover itu juga belum. Jadi mungkin masih bisa dilanjutkan untuk lebih jauh mengenai hal ini. Ya, terima kasih Bu Fitri. Baik, sama-sama Bu Indah. Pertanyaan dan jawaban dari Bu Fitri. Jadi ya. Mungkin pertanyaan terakhir nih, ini untuk sesi yang pertama dari Dek Saiful Ali. Enggak, Dek Saiful. Dek Saiful. Terima kasih Pak Iwan. Izin bertanya Bu Fitri, apa namanya? Halo, apa suara saya terdengar? Kok di saya nggak begitu terdengar ya, Mas Saiful? Atau mungkin dituliskan di chat saja, Dek Saiful. Kita tunggu sebentar gitu Bapak Ibu untuk Dek Saiful. Tes, halo. Halo, oke. Sudah jelas Dek Saiful. Silakan Dek Saiful. Oke, mohon maaf tadi internetnya terputus. Pada izin bertanya Bu, pada pendefinisian grup RAF seperti itu pertanyaan Pak Nana, kita menggunakan aproksimasi atas ya. Nah, sama tadi bagian pertanyaan dari jawaban dari pertanyaan Bu Indah, apa yang terjadi kalau misalnya aproksimasi atas itu sama dengan aproksimasi bawah? Padahal pada pendefinisian grup tadi saya tidak terlalu melihat keterlibatan dari aproksimasi bawahnya gitu. Mungkin karena saya belum pernah mendalami bidang ini, jadi saya kurang tahu, izin pertanyaan. Iya, baik. Langsung dijawab ya Pak Iwan. Silakan Bu Fitri. Iya, jadi tadi kalau saya tidak salah menangkap pertanyaan dari Mas Saiful, bagaimana kalau sama gitu ya, aproksimasi bawah dengan aproksimasi atasnya ya?
Betul, Bu. Dan keterlibatan iya. aproksimasi bawah pada pendefinisian grup itu. Oh, keterlibatan. Oh iya. Oh ya, baik. Kalau di sini kita belum tidak menyentuh sama sekali dengan aproksimasi bawahnya. Karena itu tadi. Jadi beberapa contoh yang telah diteliti ini oleh para mahasiswa ini ada kemungkinan bahkan besar peluang bahwa pada sembarang himpunan yang kita ambil itu aproksimasi bawahnya itu adalah himpunan kosong, yang artinya tidak ada satupun kelas ekivalensi yang termuat dalam himpunan tersebut. Sehingga kan kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau misalnya sudah ada ketemu himpunan kosong. Kemudian bagaimana apabila sama? Jadi apabila himpunan aproksimasi atas dengan aproksimasi bawahnya sama, itu bahkan si X itu bukan merupakan himpunan RAF. Jadi pada dasarnya sebetulnya X itu kalau misalnya di motivasinya X itu adalah menjadi suatu misteri sebetulnya. Kita tuh nggak tahu siapa dia gitu. Jadi yang kita tahu itu adalah aproksimasi atas dengan aproksimasi bawah. Sebetulnya seperti itu yang terjadi yang di aplikasi itu seperti itu. Jadi kita tuh sebetulnya yang kita tidak tahu itu adalah si X-nya itu siapa gitu. Yang kita tahu adalah aproksimasi atasnya seperti ini, aproksimasi bawahnya seperti ini. Akan menjadi sulit bagi kita apabila aproksimasi atasnya itu semesta dan aproksimasi bawahnya adalah himpunan kosong. Jadi benar-benar random. Jadi benar-benar siapa nih si X begitu ya. Nah, sehingga pada struktur aljabar ini yang kita tekankan adalah di aproksimasi atasnya karena di sini kita akan mendapatkan keuntungan. Artinya ruang lingkup kita bekerja itu akan lebih luas dalam hal misalnya dalam suatu himpunan RAF itu misalnya untuk membentuk suatu grup RAF itu nggak perlu loh ada elemen netralnya, nggak perlu ada di dalam situ, tapi perlu cukup ada di dalam aproksimasi atasnya saja begitu. Demikian juga nanti dengan ring misalnya. Nanti operasi itu nggak harus tertutup pada himpunannya, ya cukup pada himpunan aproksimasi atasnya saja. Jadi seperti itu mungkin Mas Saiful. Jadi kalau misalnya yang terjadi adalah aproksimasi bawah itu sama dengan aproksimasi atasnya, ya berarti himpunan tersebut bukan merupakan himpunan RAF. Jadi demikian. Sudah cukup ya, Saiful. Oke, cukup Pak. Izin konfirmasi berarti tadi kalau misalnya dari jawaban Bu itu lebih kita fokusnya sebenarnya ke aproksimasi atas dan bawahnya ya, bukan ke X-nya ini ya. Baru dicari aproksimasi atas dan bawahnya. Iya, tapi Terima kasih, pada kasus yang inverse, ya Mas Saiful, pada kasus yang inverse, kalau misalnya ketertutupan elemen identitas itu kan elemen netral itu kan cukup ada di aproksimasi atas, namun pada inverse ini benar-benar sama dengan yang di klasik gitu. Jadi inverse-nya itu harus ada di dalam himpunan tersebut, nggak bisa ada di luar, nggak bisa ada di aproksimasi atasnya. Jadi harus ada di dalam himpunan tersebut. Demikian. Baik, terima kasih Bu Fitriani atas jawaban dari pertanyaan di Saifullah Ali. Mungkin sebelum ke paparan yang kedua, mungkin mari kita berikan ucapan terima kasih kepada Bu Fitriani dan Mbak Gusti. Kita berikan aplaus untuk paparan materi pada materi yang pertama. Matur nuwun Bu Fitriani dan Mbak Gusti. Terima kasih. Baik, selanjutnya paparan materi yang kedua akan disampaikan oleh Pak UH Isnaini PhD dan Adik Fadlan Zahiran dengan judul Sifat Aritmatika dan Sifat Aritmatika beberapa fungsi partisi. Monggo Pak UH dan Adik Fadlan, kami persilahkan. Matur nuwun Pak Iwan. Jadi ini mungkin ya sama seperti Bu Fitri tadi. Jadi saya akan mengawali. Izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke. Semoga terlihat nih. Ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Ketua Departemen Matematika Dr. Nanang Susianto, selanjutnya Ketua KPA Wilayah Tengah Dr. Niken Primakustika, dan Presiden Indo MS sekaligus Ketua Lab Aljabar Departemen Matematika FIPA UGM, Profesor Indah Imelia Wijayanti. Narasumber pada sore hari ini Bu Fitri dan Mbak Gusti dan juga Mas Fadlan ya, serta Bapak Ibu semua dan adik-adik yang berbahagia. Jadi kalau tadi Bu Fitri dan Mbak Gusti itu lebih ke abstrak. Nah, saya
mungkin kami ya di sini, saya dan Mas Fadlan ingin coba melengkapi lah dengan sesuatu yang ya semoga bisa lebih dapat dibayangkan, bukan? Bentuknya seperti apa. Nah, untuk mengawali, saya ingin sharing terkait dengan partisi bilangan bulat. Jadi ini cukup banyak sebenarnya, tapi pada kesempatan kali ini hanya satu bagian saja yang ingin saya sampaikan, yaitu terkait dengan pengenalannya. Jadi supaya tidak terlalu tegang ya. Jadi saya ingin mengawali dengan foto terlebih dahulu. Jadi ini salah satu sesepuh ya di teori partisi, Profesor Bruce Byrne. Jadi ini kita ke Illinois waktu itu tahun 2019, waktu ultahnya beliau ke-80 dan masih sangat aktif ya untuk berkarya dan menulis. Di sini muridnya Prof. Chan Hing Huat dari NUS. Ini supervisor saya, Dr. To. Nanti pada bulan Juli beliau akan datang ya. Jadi kita akan mengadakan summer school terkait dengan number teori dan kriptografi. Silakan untuk adik-adik kalau misalkan ada yang berminat bisa ikut ya. Dan yang terakhir ini Liu Chun. Oke. Jadi selanjutnya terkait dengan partisi sendiri. Jadi apa yang dimaksud dengan partisi ya? Jadi intinya adalah kalau kita punya bilangan bulat positif, jadi kita ingin mecah-mecah dia kan. Jadi mecah-mecah dan masing-masing bilangan bulat positif tanpa menghitung ini ya. Jadi urutannya ya. Jadi kalau misalkan kita punya ya sesuatu yang sama hanya urutannya berbeda itu kita anggap sama. Dan selanjutnya PN itu menyatakan banyak partisi dari N. Supaya tidak sulit. Nah, ini saya beri beberapa contoh saja. Jadi satu kan tentunya ini dapat dinyatakan dalam satu saja kan. Kalau dua bisa dinyatakan dua, terus 1 tambah 1, 3 kan bisa 3, 2 tambah 1, 1 tambah 1 tambah 1. Nah ini kemungkinannya hanya ada 3, jadi kita punya P3 itu sama dengan 3. Terus 4, itu kan kemungkinannya ini semua ya. Jadi 4, 3 tambah 1, 2 plus 2, 2, 1, 1, dan 1 semua kan. Jadi P4-nya sama dengan 5. Dan kita bisa cek P5 nanti 7. Nah, kalau kita lihat urutannya, ini seolah-olah seperti ini ya, mengikuti bilangan prima kan. Tapi sebenarnya tidak ya, karena P7-nya di sini bukan 13 kan. Kalau bilangan prima kan harusnya 13. Tapi P7-nya itu ternyata adalah 15. Jadi menarik sekali kalau kita melihat barisan yang ada di sini. Oke, jadi ini di zaman dahulu, McMahon ini mencoba untuk menghitung dari N sama dengan 1 sampai 200. Dan ya ini meskipun kelihatannya kalau sekarang sederhana ya, karena ada komputer kan, di waktu itu tentunya tidak sederhana. Dan ini memantik lumayan banyak ya penelitian yang terkait dengan partisi. Penelitiannya apa saja, nanti akan coba kita lihat bersama. Pertanyaan pertama tentunya bagaimana cara mendapatkan PN tadi ya. Jadi kita bisa melihat ternyata fungsi pembangkitnya itu ketika kita punya di sini modulus Q kurang dari 1, dia akan sigma dari PNQ pangkat N ini akan sama dengan ini. Dan kenapa bisa seperti itu? Jadi bisa kita lihat untuk perkalian polinomialnya. Jadi di sini ada Q. Jadi contoh paling mudah lah, misalkan di sini 8 ya. 8 itu kita peroleh dari, ini merepresentasikan yang penjumlah 1, ini yang penjumlah 2, ini penjumlah 3 kan. Jadi kalau kita punya 3 tambah 2 tambah 2 tambah 1, karena 3-nya muncul sekali, berarti kita peroleh dari sini. Nah 2-nya muncul 2 kali, kita peroleh dari sini, dan 1-nya sekali kita peroleh dari ini. Jadi kita punya bentuk seperti ini. Dan ini beberapa ini ya, jadi kalau tadi mungkin masih ada yang penasaran kan bagaimana caranya McMahon untuk mencari sampai list sampai 200 tadi, tentunya tidak mungkin di manual karena ya bisa dilihat kan tadi P200 itu sampai jutaan. Jadi nggak mungkin ngelis kan semuanya. Jadi ya beliau menggunakan relasi rekurensi ini kan. Nah, beberapa hal yang banyak dilihat
untuk yang terkait dengan teori partisi ini adalah ketika kita menambahkan syarat di sana. Jadi sebagai contoh, kita ingin penjumlahnya di sini hanya ganjil semua. Jadi ketika penjumlahnya di sini hanya ganjil semua, ya kita punya, kalau yang tadi kan 3 itu ada 2 tambah 1 ya. Jadi 2 tambah 1-nya tentu tidak kita ikutkan. Jadi kita misalkan banyaknya partisi dengan penjumlah ganjil itu sebagai PON. Jadi kita punya PO3 itu sama dengan 2 dan seterusnya. Nah, nanti Mas Fadlan akan sharing ya. Kalau penjumlah ganjil itu kan berarti ini ya, kita punya dia tidak habis dibagi 2 kan. Nah, nanti Mas Fadlan akan sharing yang sudah dikerjakan, kan? Coba dieksplorasi sendiri untuk partisi dengan penjumlahnya itu tidak habis dibagi suatu bilangan atau suatu bilangan yang lagi. Jadi ada 2 bilangan di sana yang dilibatkan. Dan ini juga sangat banyak sekali untuk perkembangannya. Nah, salah satunya yang coba sudah kita kerjakan itu waktu tahun lalu ya, dengan waktu itu masih S1, Mbak Neva. Nah, itu kita sudah melihat terkait dengan partisi dengan penjumlah ditandai. Jadi ya ada bagian lah di penjumlahnya di sini yang kita tandai, dan itu juga bisa lah digunakan untuk eksplorasi untuk tingkat mahasiswa kan. Dan itu sangat menarik sekali karena ya ada banyak hal yang masih bisa dikembangkan. Nah, waktu saya S3 dulu, ini syaratnya diganti lagi kan. Jadi kalau misalkan ya ada dari penjumlahnya itu yang kongruen dengan sekian, nah itu bisa ditandai nanti jadi seperti apa. Nah, biasanya lumayan banyak yang mencoba bermain dengan sini, hanya saja yang jadi masalah adalah memang tidak semuanya bisa dicari fungsi pembangkitnya dan tentunya akan lebih sulit ya. Meskipun kita tidak harus deal dengan fungsi pembangkit. Nah, salah satu contohnya yang sekarang dikerjakan oleh mahasiswa saya, Mas Aldi, nah, itu terkait dengan partisi dengan penjumlahnya di sini berupa bilangan biner, jadi bentuknya 2 pangkat sesuatu, jadi itu murni banyak eksplorasi dan tidak menggunakan fungsi pembangkit. Jadi banyak sekali lah hal yang bisa dikembangkan untuk yang terkait dengan partisi bilangan bulat ini. Nah, untuk yang di sini apa menariknya? Nah, salah satunya adalah kalau kita melihat dengan yang partisi dengan syarat yang lain, yaitu partisi dengan penjumlah berbeda, itu kan. Nah, bisa kita lihat untuk beberapa contoh di sini, nilai dari PON-nya dan PDN. Jadi PDN di sini adalah banyaknya partisi dengan penjumlahnya itu semuanya berbeda. Jadi kayak tadi kan kita punya 1 tambah 1 tambah 1 itu tidak dihitung karena satunya lebih dari 1 kali itu kan. Nah, ternyata ini sama. Dan secara umum bisa kita tunjukkan bahwa keduanya memang sama ya. Nah, dari hasil yang dari McMahon tadi, terus dianalisa oleh Ramanujan, jadi ternyata ada pola yang menarik di sana, yaitu ketika kita lihat di sini, bentuk dari N-nya itu adalah ya kongruen dengan 4 modulo 5 itu kan. Jadi kita bisa lihat PN-nya itu adalah kelipatan 5 semua ya. Dan ini banyak yang sudah menunjukkan, dan menariknya pada waktu tahun 2000-an itu sudah ada yang menunjukkan bahwa partisi kongruensi yang dipenuhi oleh PN ini yang berbentuk seperti ini, di mana bagian depannya ini bilangan prima, ini juga bilangan prima, dan bisa dilihat ini bilangan prima yang sama, itu hanya 3 ini ya. Jadi itu sebenarnya kelihatan seperti pertanyaan sederhana ya, tapi ketika sudah dieksplorasi ternyata waktu melihat papernya itu wah banyak hal yang perlu dilibatkan, dan itu menarik sekali ya. Jadi masih bisa dikembangkan juga kan otomatis dari partisi dengan syarat tadi, apa saja yang seperti ini yang bisa dicari kan. Nah, nanti Mas Fadlan juga akan sharing ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kan masing-masingnya habis dibagi 5 kan. Nah, bagaimana dengan kalau kita ya mungkin modulo 3 atau modulo 2 itu kan. Dan bisa kita lihat ini beberapa ya tentunya dia tidak habis dibagi 3 kan. Dan tidak semua juga habis dibagi 2. Nah, nanti Mas Fadlan akan share terkait hasil eksplorasinya.
Nah, kalau misalkan kita ya buatlah beberapa subbarisan di sana, terus kita modulkan dengan 2 dan 3, sisanya berapa ya? Jadi akan melihat residunya kan. Karena kalau kita cek di sini tentunya dia tidak asal angkanya kan. Jadi dia akan mengikuti pola tertentu. Nah, ini ya semoga yang ada di sini sudah cukup banyak yang melihat film ini, The Man Who Knew Infinity. Ini Dev Patel yang memerankan Srinivasa Ramanujan. Jadi ini bisa dikatakan ya matematikawan legendaris ya dari India, kan? Karena luar biasa kan, banyak sekali formulanya. Bahkan ya formula yang didapatkan beliau itu ketika coba dibuktikan itu sampai 8 buku ada kan totalnya. Nah, bahkan mungkin ada beberapa yang ya belum ditambah pengembangan kan. Jadi baru buktikan aja udah sebanyak itu. Jadi luar biasa dan hampir semuanya itu terbukti benar kan. Nah, kenapa hampir? Karena ada beberapa yang memang miss, tapi itu sangat sedikit sekali kan, hanya belasan. Jadi belasan dari ribuan itu kan luar biasa. Nah, kenapa luar biasa ya itu tadi, karena banyak formulanya memang tidak ada buktinya kan. Jadi mungkin itu saja untuk pengantar terkait dengan teori partisi. Jadi untuk selanjutnya mungkin saya persilahkan untuk Mas Fadlan ya untuk memaparkan yang sudah coba dieksplorasi. Selamat sore Bapak dan Ibu semua. Pada kesempatan terima kasih kepada KPA Wilayah Jateng DIY telah memberikan kesempatan saya untuk memaparkan beberapa topik pada penelitian saya terkait partisi, terutama sifat aritmatika beberapa fungsi partisi yang saya peroleh. Selanjutnya untuk pendahuluan sendiri, saya akan memaparkan beberapa konsep-konsep mungkin sedikit terkait teori bilangan. Pertama-tama untuk mengenai keterbagian, diberikan bilangan bulat X dan Y dengan X-nya tidak sama dengan 0, bilangan X dikatakan habis membagi Y, atau Y habis dibagi X, atau X merupakan faktor dari Y, ditulis X mid Y. Jika terdapat bilangan bulat Q, maka berlaku Y sama dengan QX. Lebih lanjut, ditulis X not mid ya. Y jika Y tidak habis dibagi X. Selanjutnya, untuk terkait kongruensi, diberikan bilangan bulat P, Q, dan M dengan M-nya tidak sama dengan 0. Bilangan P dan Q dikatakan kongruen modulo terhadap M, ditulis P kongruen dengan Q modulo M, jika dan hanya jika M-nya mid P min Q. Lebih lanjut ditulis P tidak kongruen dengan Q modulo M jika M not mid P min Q. Selanjutnya, untuk sebagai contohnya, diambil M sama dengan 3, P-nya 8, serta Q-nya 2. Diperhatikan bahwa karena P min Q adalah 8 min 2, itu adalah nilai 6, sehingga 3 habis membagi 6. Maka berdasarkan definisi keterbagian, berlaku 8 kongruen dengan 2 terhadap modulo 3. Untuk selanjutnya, apa yang telah disampaikan Pak Uha, bahwa fungsi pembangkit dari fungsi partisi Pn itu dapat dinyatakan sebagai persamaan pertama, bahwa jumlahan yang sebelah kiri ini akan sama dengan perkalian dari yang sebelah kanan dengan suatu bilangan kompleks Q dengan sifatnya adalah modulus Q kurang dari 1. Berikutnya ini tabel antara N dengan Pn, apa yang telah disampaikan Pak Uha sebelumnya. Selanjutnya untuk berdasarkan tabel yang pertama, kita dapat Ramanujan ini mengamati barisan tersebut dan menemukan konjektur sebagai berikut. Di Pn
5N plus 4 itu kongruen dengan 0 modulo 5 dan sebagainya, persamaan 2, 3, dan 4. Untuk melihatnya, pertama-tama untuk kita akan melihat persamaan yang kedua, misalkan untuk N-nya sama dengan 0, kita punya P5, dan P5 ternyata nilainya adalah 5, sedangkan 5 itu habis dibagi oleh 5. Terus untuk yang N-nya sama dengan 1, kita punya P9 nilainya adalah 30, dan 30 itu habis dibagi oleh 5, dan seterusnya. Apabila kita lanjutkan untuk 2, 3, dan 4, dan 5, kita memperoleh tabel yang berwarna ungu ini ya. Selanjutnya untuk yang persamaan 3 dan 4, itu adalah yang 3 ini adalah warnanya merah, dan 4 ini adalah yang saya warnakan hijau. Selanjutnya saya definisikan deret key atau biasa dipanggil key series, yakni adalah sebagai berikut. Untuk suatu bilangan kompleks A dan key dengan sifat modulus key kurang dari 1, dan untuk setiap bilangan bulat N lebih dari atau sama dengan 1, didefinisikan deret key sebagai berikut. Bisa kita lihat bahwa persamaan 5, AQN itu sama dengan perkalian dari sebelah kanan yang ini, dan ditetapkan bahwa A0 itu sama dengan AQ0 itu sama dengan 1, dan jika persamaan 5, untuk N yang menuju tak hingga, kita dapat definisikan sebagai persamaan yang 6. Berikutnya diberikan identitas triple product Jacobi untuk sembarang bilangan kompleks Z yang tidak sama dengan 0, dan modulus Q kurang dari 1 berlaku persamaan 7, yakni jumlahan yang sebelah kiri ini akan sama dengan yang sebelah kanan. Selanjutnya akibat dari identitas triple product Jacobi yakni sebagai berikut. Untuk sembarang bilangan kompleks Q dengan sifat modulus Q kurang dari 1 berlaku persamaan 8 dan 9. Selanjutnya untuk didefinisikan fungsi theta Ramanujan, diberikan bentuk umum fungsi theta Ramanujan yakni adalah FAB sebagai berikut. FAB adalah jumlahan dari min tak hingga sampai tak hingga dari persamaan 10 yang terlihat pada layar, dan ini berlaku untuk setiap bilangan kompleks A dan B dengan sifat modulus AB kurang dari 1. Selanjutnya ini adalah biasanya disebut 3 buah fungsi khusus Ramanujan, yakni adalah Cq itu sama dengan F Kiki, bentuknya adalah seperti ini, yang paling akhir pada persamaan 11. Lalu ada F min Q adalah bentuknya Kiki infinity. Terus juga ada Cq adalah F Q pangkat 3. Bentuk akhirnya adalah yang sebelah kanan pada layar, Q2 Q kuadrat infinity per Q kuadrat infinity. Selanjutnya dari dasar teori tersebut, di sini ada awal-awal sekali terkait partisi, ya ini ada Euler tadi pada tahun 1753. Terus dari sana Ramanujan, Hardy, dan McMahon membuat suatu list PN, nilai PN, dan dari sana kita akan menemukan suatu residu yang diperoleh oleh McMahon dan Parkin PN terhadap modulo 2. Selanjutnya diteruskan terkait residu PN oleh Hirschhorn pada tahun 1980. Kemudian penelitian terkait PN ini dilanjutkan oleh Hu dan Yao pada tahun 2019 dengan analisis yang berbeda. Selanjutnya untuk yang sebelah kanan ini pada tahun sebenarnya nggak disebutin pada tahun, hanya saja Ramanujan
memperkenalkan suatu partisi dengan kondisi yang berbeda, yakni disebut BT reguler. Dari sini saya meneliti untuk terkait partisi B46N. B46N ini adalah partisi BTM reguler dengan T-nya 4, M-nya adalah T-nya 4 dan M-nya adalah 6. Terus pertama-tama mungkin misalkan AN adalah koefisien QN pada jumlah perkalian ini dengan ini, sehingga diperoleh tabel berikut. Ini saya peroleh menggunakan sistem komputer atau mungkin pakai Wolfram Alpha bisa. Nilai AN-nya adalah seperti ini. Lalu berdasarkan tabel 4 terdapat suatu kongruensi sebagai berikut. PN ekuivalensi AN terhadap modulo 2. Sebagai contoh, untuk N-nya sama dengan 0, diketahui P0 itu adalah 1, sehingga P0-nya adalah ekuivalensi 1 terhadap modulo 2, maka A0-nya bernilai 1. Dan tabel 5 adalah sebagai berikut. Ya, ini adalah nilai PN, nilai antara PN dan AN terhadap modulo 2. Selanjutnya dari sana ditemukan suatu teorema sebagai berikut. Untuk setiap bilangan bulat N lebih besar atau sama dengan 0, didefinisikan PN, yaitu banyaknya partisi dari suatu bilangan bulat N. Lebih lanjut berlaku persamaan 15 dengan AN menyatakan koefisien Q pangkat N pada perkalian yang sebelah sini, sehingga dapat ditemukan suatu relasi kongruensi terhadap modulo 2 sebagai berikut. Untuk buktinya, mungkin sekilas saja yang saya berikan. Diperhatikan bahwa karena jumlahan PNQN itu sama dengan yang sebelah sini, dan apabila saya manipulasi aljabar akan membentuk seperti ini. Nah, dapat ditunjukkan bahwa perkalian yang ini itu akan ekuivalensi 1 terhadap modulo 2. Selanjutnya diperhatikan bahwa yang ini apabila saya bentuk saya uraikan, ini akan menjadi seperti yang ini. Selanjutnya berdasarkan triple product Jacobi yang sebelumnya saya jelaskan bahwa jumlahan ini akan sama dengan ini, sehingga yang atas yang ini itu akan membentuknya seperti ini, dan yang bawah ini adalah saya biarkan seperti ini, dan yang bawah ini merupakan PN Q4N terhadap modulo. Terus sehingga kita peroleh persamaan 18. Selanjutnya berdasarkan tabel 5 dapat ditemukan seperti ini. Mungkin sebagai gambarannya diambil N-nya sama dengan 9, A36 itu adalah A9, dimasukkan ke sini, A36 adalah A9 min A2 plus A2 plus A0, ini akan memperoleh 1 ekuivalensi terhadap modulo 2. Terus untuk A9 yang di sini, ini akan A37, A9 plus A4, ini akan menghasilkan seperti ini. Lalu untuk yang persamaan 21 disubstitusikan 9, menjadi A39 sama dengan A9 plus A6, ini akan menjadi hasilnya seperti ini. Dan A42 adalah A9 plus A8, akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, untuk setiap bilangan bulat N lebih besar atau sama dengan 0, dinotasikan SN, yaitu banyaknya partisi dari bilangan bulat N menjadi penjumlah ganjil yang berbeda. Ditetapkan bahwa SN itu bernilai 0 untuk setiap bilangan bulat N yang kurang dari 0, dan S0 bernilai 1. Berdasarkan definisi 2, apabila dapat dicari bahwa nilai SN-nya untuk N-nya sama dengan 0 sampai 8 adalah sebagai berikut. Selanjutnya untuk definisi 23, untuk setiap bilangan bulat N lebih besar atau sama dengan 0, didefinisikan Rn, yaitu banyaknya
bilangan bulat n sehingga dapat dinyatakan sebagai berikut. Sebagai yang n sama dengan jumlahan ini dengan segitiga n-nya adalah n plus 1 dibagi 2 dan ni-nya lebih besar atau sama dengan 0, ditetapkan bahwa Rn bernilai 0 untuk setiap n-nya kurang dari 0. Sebagai contoh, bilangan bulat 3 dapat dinyatakan sebagai 3 sama dengan setengah 2 plus 1, jadi R3 sama dengan 1. Begitu juga bilangan bulat 4 dapat dinyatakan sebagai 4 sama dengan setengah kalikan 0 dikalikan 0 plus 1 ditambah setengah dikalikan 4 kali 1 dikalikan 1 plus 1, jadi R4 adalah 1. Begitu juga dengan 5, jadi R5 adalah 1. Dan apabila diteruskan di list dari n yang sama dengan 0 sampai 7, kita akan memperoleh tabel Rn-nya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, untuk setiap bilangan bulat n lebih besar atau sama dengan 0, diperhatikan tabel nilai Pn, Sn, dan Rn sebagai berikut. Ini tabelnya untuk saya berikan hanya dari 0 sampai 11 saja. Terus dari tabel 8 diperoleh beberapa kongruensi Pn, Sn, dan Rn terhadap modulo 2 sebagai berikut. Untuk setiap bilangan bulat n lebih besar atau sama dengan 0 berlaku persamaan 23, yakni Pn ekivalensi terhadap Sn modulo 2, begitu juga persamaan 24 dan 25 ini merupakan akibat dari persamaan 23 dan 24. Akan dibuktikan hanya persamaan 24 saja. Namun untuk persamaan 23 ini analog dengan pembuktian teorema 21 dan persamaan 25 merupakan akibat dari persamaan 23 dan 24. Untuk buktinya, misalkan Sn menyatakan partisi dari bilangan bulat n menjadi penjumlah ganjil yang berbeda, maka Sn dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi jumlahan Sn Qn adalah merupakan produk dari yang sebelah sini, dan apabila dijabarkan akan membentuk seperti ini. Lalu sisi yang sebelah sini, apabila saya manipulasi aljabar jadi seperti ini, dan yang yang atas ini merupakan bentuk identitas triple product Jacobi yang seperti ini dan dibagi ini. Terus lalu yang ini kan merupakan Pn Q4n dan yang ini tinggal sama saja nanti jadi bentuk yang persamaan 26 karena mengingat persamaan 23 bahwa sampai n Qn itu ekivalensi terhadap Sn Qn modulo 2, maka persamaan 2 akan menjadi seperti berikut. Sn Qn ekivalensi terhadap seperti ini, terhadap modulo 2, lalu kita akan peroleh persamaan 24. Selanjutnya, berdasarkan tabel 8, diperhatikan bahwa untuk n yang sama dengan 1 diperoleh Pn ini akan bernilai lebih besar atau sama dengan Sn, begitu juga dengan Sn lebih besar atau sama dengan Rn. Untuk n yang sama dengan 2 juga diperoleh Pn lebih besar atau sama dengan Sn, Sn juga lebih besar atau sama dengan Rn, dan untuk n yang sama dengan 3 diperoleh Pn lebih besar atau sama dengan Sn, dan Sn juga lebih besar atau sama dengan Rn, sehingga dapat ditemukan hubungan antara Pn, Sn, dan Rn sebagai berikut. Untuk setiap bilangan bulat n lebih besar atau sama dengan 0 berlaku persamaan 28. Nah, untuk buktinya, berdasarkan teorema 24 diketahui bahwa Pn-nya adalah ekivalensi terhadap Sn terhadap modulo 2, terus Sn ekivalensi Rn terhadap modulo 2, dengan demikian diperoleh sebagai berikut, persamaan 29 dan 30. Berdasarkan persamaan 29 dan 30, itu diperoleh persamaan yang nomor 31. Selanjutnya, teorema 26, untuk setiap bilangan bulat n lebih besar atau sama dengan 0, dinotasikan Rn menyatakan banyaknya solusi bilangan bulat dengan R0-nya sama dengan 1 dan R2-nya sama dengan 0 yang memenuhi persamaan berikut ini, sehingga terdapat relasi rekurensi terhadap modulo 2 sebagai berikut.
Untuk buktinya itu analog terhadap teorema 21 yang sebelumnya. Selanjutnya ada residu PN terhadap modulo 4 bahwa untuk setiap bilangan bulat N lebih besar atau sama dengan 0 berlaku persamaan 32. Untuk buktinya saya berikan sekilas saja. Kita tahu bahwa jumlahan PN QN itu akan menjadi seperti ini. Lalu kita akan memperoleh persamaan 33 yang sebelah kanan ini berdasarkan persamaan 8 dengan substitusi Q sama dengan Q kuadrat, maka diperoleh seperti ini. Dan bentuk yang di bawah ini akan menjadi seperti ini. Dan yang di bawah ini akan menjadi seperti ini, maka kita akan peroleh persamaan 35. Selanjutnya dapat dibuktikan bahwa yang luas kiri ini akan ekuivalensi 1 terhadap modulo 4, terus lebih lanjut persamaan 35 akan menjadi persamaan 37. Nah, pada persamaan 37, ruas kanan yang sebelah sini apabila kita kalikan akan menjadi seperti ini, akan menjadi persamaan 38, dan yang jumlahan yang dua buah jumlahan yang pada persamaan 8 sebelah kanan ini akan menjadi seperti ini, menjadi persamaan 39, karena mengingat SN-nya sama dengan 0 untuk setiap N-nya kurang dari 0, maka diperoleh persamaan 40. Dari persamaan 38 dan 40, kita akan peroleh persamaan 41 ada sebagai berikut. Atau kita dapat dinyatakan sebagai persamaan 42. Dengan demikian, teorema yang residu PN terhadap modulo 4 terbukti. Terus selanjutnya. Mohon maaf, untuk waktunya 3 menit lagi. Oh, okay. Untuk teorema 28 juga sama. Seperti ini. Karena 3 menit sepertinya. Oke. Dengan ke hasil aja mungkin. Oke. Baik, Pak. Mungkin selanjutnya ke hasil saja, nggih. Oke. Dan terkait penelitian saya terkait residu B46N, berbagai partisi tambahan syarat itu telah dikembangkan. Salah satunya adalah partisi T reguler, yaitu definisi adalah partisi BT reguler adalah jika tidak ada penjumlah yang habis dibagi oleh T. Ya, contohnya adalah partisi 6 adalah sebagai berikut. Terus apabila substitusi N-nya sama dengan 8, diperoleh B28-nya adalah 6. Terus untuk fungsi pembangkit partisi T reguler adalah sebagai berikut, dengan FT-nya adalah sebagai berikut. Sebagai contoh, B2N-nya adalah fungsi pembangkit dari B2N adalah F2 per F1. Selanjutnya, untuk berangkat dari partisi T reguler tersebut, kita fokuskan pada BTMN, yaitu banyaknya partisi dari bilangan positif N tidak ada penjumlah yang habis dibagi oleh T atau M. Untuk N-nya sama dengan 10, kita punya B4610 adalah 25, diberikan tabel B46N untuk N-nya 0 sampai dengan 11 adalah sebagai berikut. Selanjutnya, fungsi pembangkit dari B46N adalah sebagai berikut, F4 kalikan F6 per F1 per F12. Selanjutnya, berangkat dari fungsi pembangkit tersebut, saya meneliti untuk terkait residu B46N, ternyata saya memperoleh untuk setiap bilangan bulat kompleks Q dengan sifat modulus Q kurang dari 1 berlaku persamaan 56, 57, 58, dan 59. Untuk buktinya, karena mengingat waktu, saya hanya sekilas saja dapat dengan menggunakan ekspansi binomial, kita peroleh persamaan 60, karena mengingat fungsi pembangkit ini adalah F4,
F6 per F1, F12 apabila kita menggunakan rumus 60 kita akan persamaan 60 kita akan memperoleh seperti berikut. Nah, dari Baruah dan Ojah telah dibuktikan bahwa F4 per F1 adalah sebagai berikut pada persamaan 61, sehingga persamaan 61 ini apabila saya tinjau terhadap modulo 2, F4 per F1 akan menjadi seperti ini. Selanjutnya berangkat dari di sini, saya akan memperoleh P4N adalah seperti ini. Lebih lanjut dengan menyamakan koefisien suku-suku yang melibatkan Q3N, Q3N plus 1, Q3N plus 2 pada kedua ruas yang atas ini, dan substitusi Q3 dengan Q secara peroleh berturut-turut adalah seperti ini. Begitu. Selanjutnya untuk setiap bilangan bulat positif N, B46N merupakan bilangan genap. Untuk buktinya saya lewatkan. Selanjutnya untuk yang ini, untuk setiap bilangan bulat N positif berlaku adalah sebagai berikut. Jika 24N plus 1 adalah kuadrat sempurna. Untuk buktinya mungkin sekilas saja. Kita akan berdasarkan yang sebelumnya, kita punya fungsi pembangkit B46N Qn terhadap modulo 2 adalah sebagai berikut. Terus apabila kita kalikan terhadap ini, kita akan peroleh seperti ini terhadap modulo 2. Terus mudah ditunjukkan bahwa perkalian ini adalah bentuknya seperti ini, persamaan 62. Jadi berdasarkan persamaan 62 kita peroleh yang sebelah kiri ini akan jadi sebelah kanan terhadap modulo 2. Terus lebih lanjut dengan menyamakan koefisien suku-suku yang melibatkan Q pangkat 3N terhadap kedua ruas dan substitusi Q pangkat 3 dengan Q secara berturut-turut diperoleh seperti ini. Selanjutnya diketahui bahwa S1 adalah ini terhadap modulo 2, jadi diperoleh yang ini terhadap ekuivalensi modulo 2 adalah sebagai berikut. Lebih lanjut, ini adalah 1 terhadap modulo 2 jika hanya berbentuk M dikalikan 3M-1 per 2. Selanjutnya mudah ditunjukkan 4K plus 1 adalah kuadrat sempurna jika seperti ini, sehingga kita peroleh seperti ini. Selanjutnya mudah ditunjukkan pula bahwa 24N plus 1 kuadrat sempurna jika N adalah M dikalikan 3M-1 per 2. Dengan demikian diperoleh sebagai berikut. Jika 24N plus 1 merupakan kuadrat sempurna. Terus teorema 37 untuk setiap bilangan kompleks Q berlaku sebagai berikut. Untuk buktinya adalah sebagai berikut. Mudah ditunjukkan ini pakai identitas binomial. Terus dengan demikian diperolehnya sebagai berikut. Untuk referensi yang saya gunakan adalah sebagai berikut. Sekian presentasi hasil penelitian saya kembalikan ke Pak Uha. Terima kasih Dik Fadlan. Ini mungkin karena waktunya sudah ini ya, saya kembalikan lagi ke Pak Iwan saja untuk sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Pak Uha dan Dik Fadlan ya atas paparan materinya. Mungkin Bapak Ibu atau adik mahasiswa yang kiranya ada pertanyaan silahkan dituliskan di chat atau langsung ini aja ya, menyalakan mic-nya seperti itu. Di sini belum ada yang ini. Mungkin saya Dik Fadlan sedikit hanya bertanya sedikit sih. Apa namanya? Terkait yang ini nih. Kalau yang di terakhir itu kan 4,6 ya, B4,6 itu sementara hanya yang diselidiki baru B4,6 itu saja atau hanya genap saja atau mungkin bisa ke yang ganjil seperti itu Dik Fadlan. Bagaimana? Baik. Atau Pak Uha atau mungkin ini mau siapa yang jawab nggih Pak? Silakan Mas Fadlan aja, silakan. Aku. Baik, untuk penelitian saya khususnya terkait B46, mungkin kalau ingin mencoba untuk kasus yang lain mungkin saling prima, mungkin B25, QN itu nanti bisa dilanjutkan karena sampai sekarang untuk yang B25 QN, B yang apa? Residu B25 QN, B27 atau yang sebagainya itu
bisa menjadi tantangan ke depannya mungkin Pak. Masih ada peluang untuk meneliti untuk yang BTMN residu ya. Mungkin begitu Pak. Kalau motivasinya kenapa adik 46 tuh? Apa karena penggemarnya Valentino Rossi atau gimana? Motivasi saya mungkin awalnya saya dari dari mungkin saya mencari Google Scholar terkait BT reguler. Dari sana tuh banyak sekali yang residu untuk kasus yang B yang mungkin TM-nya itu saling prima, dan saya meliti untuk yang mungkin saya coba-coba untuk yang B46 yang B46 atau mungkin 410 mungkin bisa dicari untuk kedepannya. Jadi seperti itu Pak. Baik. Jadi dicari yang pertama bukan relatif prima dulu ya. Baik. Iya Pak. Oke. Terima kasih Dek Fadlan untuk ininya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan atau dari mahasiswa. Saya boleh bertanya tidak, Mas Iwan? Monggo Bu Niken, satu pertanyaan. Ya, Mas Uha dan Dek Fadlan, karena bidang riset kita berbeda. Biasanya saya abstrak sekali ini melihat ada angka-angka di sini. Saya mau jadi tertarik, mungkin nanti ada adik-adik mahasiswa di sini yang bisa melihat ini sebagai suatu motivasi riset yang baru di saya mungkin nantinya. Ini kalau misalkan riset yang seperti ini, Mas Uha dan Dek Fadlan, apa yang pertama kali dilakukan saat melihat atau termotivasi dari mana itu tadi yang mungkin sudah disebutkan Dek Fadlan, kemudian juga awalnya itu bagaimana? Jadi nyobain buktikan rumusnya itu dari mengilustrasikan angka-angkanya dulu, kemudian membuat konjektur atau seperti apa? Jadi angkanya kan tadi kan Dek Fadlan sepertinya sampai dengan 11 itu, N-nya 11, PR, QR, apalah itu, SN, PR, dan lain, ada SPQ kalau saya enggak salah ingat tadi itu. Dan di situ caranya itu untuk merumuskan, membuat suatu formula itu seperti apa itu Dek Fadlan dan atau Mas Uha? Melihat angkanya dulu yang positif di awal dulu 1, 2, 3 sampai dengan 11 sampai ketemu karakteristiknya baru dirumuskan atau seperti apa, mungkin seperti itu Mas Uha dan Dek Fadlan. Terima kasih Mas Iwan. Ya. Siapa ini? Itu Mau jawab? silakan. Soalnya ini sekalian mau tes persiapan kan nanti. Wah, kalau tadi Mbak Gusti kan sudah SMAT ya. Wah, ini Mas Fadlan semoga ya sebentar lagi yang menyusul ya. Amin Pak. Silakan Mas Fadlan aja ya. Oke. Mungkin langkah pertama saya adalah menyusun bentuk pertama fungsi pembangkitnya itu. Saya lihat pakai program komputer, mungkin bisa bantuan Wolfram Alpha atau sebagainya. Dari sana mungkin saya otak-atik mungkin menjadi suatu, pertama-tama mungkin jadi konjektur. Dari konjektur tersebut saya melihat residunya seperti apa dan ternyata saya samakan, hasilnya sama. Begitu juga saya juga mengelis untuk yang B46 itu N-nya untuk N-nya sampai bahkan sampai berapa ya? Sampai 300 N-nya kalau tidak salah. Saya dapatkan dan saya menemukan konjektur seperti itu. Dan dari konjektur tersebut saya memperoleh ternyata sama apa yang saya feelingkan seperti itu. Iya, terima kasih Pak, dan feelingnya matematikawan itu so beautiful ya. Terima kasih Dek Fadlan. Waktunya sudah sedikit lagi, sudah mau maghrib di Semarang. Terima kasih Mas Iwan. Baik. Mungkin kita cukupkan ya karena keterbatasan waktu nih Bapak Ibu semuanya. Oke, mungkin sebelum ke sesi yang ketika penutupan mungkin kita foto bersama terlebih dahulu gitu. Untuk sesi foto bersama kan dipandu oleh Pak Uha. Monggo Pak Uha silakan. Matur nuwun Bapak Ibu semua. Jadi ini tadi ini ya saya lihat sudah beberapa kali yang menyentuh 100 dan dari daftar
hadirnya sudah 140-an lebih gitu kan. Dimohon bantuannya untuk menghidupkan ini semua. Oh ya, Mas Fadlan tolong untuk di stop share screen-nya ya supaya lebih mudah. Oke, ini sudah lumayan banyak. Jadi di tempat saya ada 2 slide. Jadi mohon ini ya, matematika itu kan meskipun menantang tapi kan menyenangkan. Jadi bisa ditunjukkan wajah-wajah cerianya juga. Oke, jadi sudah lumayan banyak yang open mic, open video, maaf. Oke, jadi kita mulai saja untuk sesi fotonya. Mohon untuk melihat ini ya, kameranya ya, bukan melihat layarnya. Karena nanti posisinya akan berbeda. Jadi kita mulai 1, 2, 3. Untuk slide yang pertama, kita lanjut untuk slide yang kedua. Siap-siap, senyum lagi. 1, 2, 3. Oke, matur nuwun. Saya kembalikan lagi ke Pak Iwan ya. Baik, terima kasih Pak Uha. Acara selanjutnya ya ini Oh ya, sekalian. pengumuman yang pertama akan disampaikan oleh Pak Uha selaku Wakil Ketua KPA. Monggo Pak Uha, dipersilakan. Matur nuwun Bapak Ibu dan Pak Iwan. Jadi ini mungkin izin sedikit share. Ada sedikit bocoran nih dari salah satu program dari komunitas peminat aljabar. Jadi kita sudah beberapa minggu yang lalu ya coba untuk membahas untuk yang 3-minute thesis. Itu silakan Bapak Ibu kalau misalkan ingin melihat untuk yang tahun lalu seperti apa, bisa menuju ke websitenya KPA. Tinggal search saja Indonesian Algebra Society, nanti langsung muncul kan untuk websitenya. Nah, nanti adik-adik kalau misalkan ada yang berminat untuk ikutan bisa di situ. Dan untuk share screen terkait dengan ini ya. Jadi untuk yang tahun lalu kita sudah bersama-sama ke Mataram ya, untuk mengikuti ya Algebra Mini Symposium. Jadi itu sekalian SKPA ya, jadi Seminar Komunitas Peminat Aljabar. Dan untuk yang tahun ini nanti akan diselenggarakan di UGM. Jadi monggo untuk Bapak Ibu yang atau adik-adik yang ingin bergabung, ya kita bersama-sama ya ke Jogja, ke UGM. Untuk pembicaranya ada Prof. Ali Bakluti, Prof. Syakepri, dan Prof. Ayuni, dan juga Dr. Sugi Guritman dari IPB ya. Nah untuk event yang lain yang juga dalam bulan Juli ini, nanti akan ada Summer School. Nah ini. Jadi ini akan dilaksanakan selama 2 minggu pada bulan Juli tanggal 10 sampai tanggal 21. Jadi untuk pembicaranya insya Allah sudah confirm semua. Ada Prof. Linsang, Prof. Fakalardi, Prof. Michelle, dan seterusnya di sini. Dan fokus untuk pembahasannya adalah terkait dengan number theory dan juga kriptografi ya. Karena kita bisa lihat lah sangat dekat sekali untuk hubungannya dari number theory dan juga kriptografi, aplikasinya juga banyak sekali dan ya cukup banyak. Untuk yang kriptosistem itu kan juga kebanyakan dari number theory juga ya. Jadi mungkin itu saja pengumuman dari kami. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Pak Iwan. Oke, baik. Terima kasih Pak Uha. Mungkin dari Bu Niken selaku Ketua KPA, ada Ketua KPA Wilayah DI Jateng. Bu Niken, ada pengumuman tidak? Iya, terima kasih Mas Iwan. Ini agak cepat-cepat ya saya. Jadi untuk tadi yang sudah disampaikan sama Pak Uha, nanti kami informasikan lagi. Jadi sekarang saat ini KPA Wilayah Jateng, kegiatan AJS akan dijadikan sebagai suatu kerjasama antara 8 perguruan tinggi di wilayah DIY Jateng dan MOA-nya sedang dalam proses. Jadi nanti teman-teman perwakilan masing-masing Pak Isi dari masing-masing universitas nanti akan saya hubungi untuk minta nomor kerjasamanya, kemudian nanti kami proses, lalu setelah itu kami share lagi untuk ditandatangani di masing-masing dekan. Kemudian juga seperti yang tadi di awal pembicaraan, jadi nanti kita akan punya kaos versi aljabarnya
kelas versi aljabar itu mungkin nanti Tita bisa bantu link pemesanannya ada di situ. Kemudian Bu Fitri, mungkin kalau tadi Bu Fitri mengatakan bahwa akan bantu saya untuk share sebentar melihatkan kaosnya seperti apa. Jadi nanti kalau misalkan tertarik, kaosnya seperti ini ada lengan panjang dan lengan pendek. Ini kaos ini maknanya dalam sekali buat kami karena ini isinya itu isi hasil riset dan disertasi kami yang kami taruh di situ, dan mudah-mudahan ada jadi seperti penyemangat kita semua bahwa ini kita Aljabrais. Oke, mari kita bersama-sama meramaikan, karena wilayah KPA wilayah Tengah ini merupakan KPA wilayah yang paling teraktif di KPA pusat. Kemudian juga begitupun di IndoMS wilayah Jateng dan DIY juga IndoMS teraktif, dan mudah-mudahan ini nggak berhenti sampai di kita saja, tapi juga berlangsung terus-menerus nantinya. Begitu, mungkin terima kasih Mas Iwan. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan akan kami informasikan lagi di grup AJS di WhatsApp-nya. Terima kasih Mas Iwan. Saya Terima kembalikan. kasih. Oke. Dari Bu Indah, kira-kira ada pengumuman tidak ya Bu Indah dari IndoMS Bu Indah? Oh, tidak Mas Iwan, saya kira cukup tadi ya sudah diwakili Mas Uha tentang beberapa event terkait SIMS Conference, ada Summer School dan mini Symposium Algebra. Silakan diramaikan ya Bapak Ibu, adik-adik semua, kita reuni di Jogja karena itu akan full yang simposiumnya full ring kayaknya ya. Kalau Summer School-nya mungkin bisa, nggak tahu nanti Mas Uha gimana, hybrid atau bagaimana ya. Artinya kita undang semua datang kumpul kembali di Jogja. Banyak sekali event Juli itu, silakan ramaikan UGM dengan ceria ya, dengan gingkanya Aljabar. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Indah. Baik Bapak Ibu dan adik-adik peserta semuanya, kita tiba di acara penutupan. Mari kita tutup acara sore hari ini bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Oke. Bapak Ibu semuanya, saya berpantun sedikit. Sore-sore belajar Aljabar bersama Bu Fitriani, Mbak Gusti, Di Batlan, dan Pak Uha. Belajarnya terkait himpunan dan sifat aritmatika fungsi partisi. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan adik-adik peserta semua. Sampai jumpa di Algebra Joint Seminar bulan Maret tahun ini. Saya Iwan pamit undur diri, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun semuanya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ketemu lagi. Ya, Ibu Indah, Ya, Ken, Mbak Ida. Putri, Mas Uha. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Izin live. Oke, supaya mudah izin menutup roomnya nggih. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi bulan depan.